Jadi kemarin banyak banget yang nanya ya, Mas kenapa nggak jadi ambil XL7? Kenapa lebih milih Veloz Airblade? Nah video kali ini gue bakal bikin komparasi senetral mungkin. Tonton sampai habis ya. Sebenarnya kedua mobil ini bukan tipe yang pas. Ini XL7 Alpha ini belum dilengkapi dengan ADAS, sedangkan Veloz gue ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi sebenarnya satu levelnya tuh sama yang Veloz Airblade yang tipe V, tapi nggak apa-apa karena gue punya ini dan ini punya sales ini, gue pinjam aja buat kita komparasi ya. Karena kalaupun gue mau ngambil kemarin juga pasti Veloznya yang tipe tinggi, ini juga paling tipe tertinggi gitu kan. Nah mobil ini dijual sekitar 320-an, sedangkan Veloz ini paling kalau tipe V-nya kan 300 something pada saat launching 299. Tapi ini sudah pada naik harga punya gue beli sekitar 386 gitu. Kuncinya untuk yang Veloz kayak ini tombol lock, unlock, tetap ada kunci manual. Ya kan? Nah untuk si XL7 kayak ini, lock, unlock, dia ada aksen warna biru, dia juga ada tuh kunci manual juga. Pajak STNK-nya mirip-mirip, lebih murah ini sedikit karena ini mild hybrid. Nah kalau Veloz ini beneran hybrid ya, jadi baterainya bisa kayak mesinnya bener-bener mati gitu kan. Ini masih mild. Ini STNK sekitar 4 jutaan, nah untuk Veloz sekitar 5,2 untuk KTP Tangerang. Tampilan kita ngomongin dari tampak depan kayak gini ya, dia belum dilengkapi dengan safety sense, short pole masih, antena masih short pole gitu maksudnya. Lampunya dia automatic teman-teman, sama-sama Veloz juga automatic. Ini pada saat kita pencet lock dan unlock, dia nanti lampunya bakal otomatis nyala beberapa saat. Dan nanti di sini fog lampnya juga masih halogen biasa, belum ada kamera-kamera 360. Di sini ini varian yang XL7 yang kuro-kuro atau warna hitam. Depan ini finishingnya black dop gitu. Ini sewarna, bodinya seperti ini. Nah kalau untuk Veloznya tentunya dilengkapi dengan fitur safety sense, ada kamera-kamera juga. Ini kayak sarang tawon logo Toyota. Lampu fog lamp masih halogen biasa, LED untuk melihat reflektor, cuma dia belum punya fungsi pada saat dia di unlock nih. Pada saat di unlock dia belum nyala seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang nanya, Mas ini apa, ini adalah stiker RFID. Dan untuk varian hybrid baru di sini ada aksen-aksen dark chrome seperti ini. Depan finishingnya ini warnanya tuh kayak grey terus hitam kayak gini. Jujur aja kalau si Veloz ini lebih ceper. Jadi kalau teman-teman pengen lebih yang mode SUV ya berarti harus geser ke XL7-nya. Kalau kita adu spesifikasi mesinnya, dua mobil ini punya pendekatan hybrid yang berbeda. XL7 Alpha mengusung mesin K15B 1500cc dengan tenaga 103 PS dan torsi 138 Nm. Dipadu sistem mild hybrid yang memanfaatkan ISG dan baterai lithium ion untuk meringankan kerja mesin. Sistem ini tidak dirancang untuk berjalan dengan tenaga listrik murni dan transmisinya menggunakan 4 percepatan otomatis konvensional. Di sisi lain, Veloz Q Modelista TSS memakai mesin 2NRVEX 1500cc Atkinson Cycle yang dikombinasikan motor listrik dengan sistem full hybrid, menghasilkan tenaga gabungan 111 PS dengan torsi motor listrik hingga 141 Nm, transmisi ECVT, kemampuan mode EV di kecepatan rendah, tapi perlu dicatat juga keduanya berada di rentang harga yang berbeda. XL7 Alpha Hybrid di kisaran 319 jutaan dan Veloz Q Modelista TSS di kisaran 385 jutaan, sehingga masing-masing menyasar prioritas dan segmen pembeli yang berbeda pula. Halo Suzuki Family, perkenalkan saya Mas Ger dari Suzuki Trada Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Jakarta Timur. Persisnya ada di seberang Terminal Pulau Gadung. Di sebelah Mas Ger sekarang ada Suzuki XL7 Alpha Kuro yang dijual dengan harga mulai dari Rp319.300.000, belum diskon hingga puluhan juta ya. Buat Bapak Ibu yang sedang memiliki rencana melakukan pembelian mobil, Mas Ger udah menyiapkan berbagai promo yang sangat menguntungkan untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama ada promo kredit tanpa angsuran. Jadi Bapak Ibu cukup bayar DP 50% dan 50%-nya lagi dibayarkan tahun depan. Jadi Bapak Ibu bisa memakai mobilnya selama 1 tahun tanpa bayar angsuran. Lalu yang kedua ada juga promo DP ringan. Seperti mobil yang ada di samping Mas Ger ini, Suzuki Fronx bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dengan DP mulai dari 20 jutaan aja. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih penasaran atau bingung untuk menentukan pilihan mobilnya, biar makin srek bisa coba test drive dulu aja. Untuk melakukan test drive, Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Ger di 0811 817 259 atau ketemuan di dealer Suzuki Pusat Pulau Gadung.
untuk Veloz air intake-nya kurang lebih setinggi tuh hampir segini, sekitar 70 cm ya kan. Ini dapat peredam mesin juga. Nah untuk si SL7 dapat peredam mesin juga, air intake-nya kurang lebih setinggi tuh hampir 70, mirip-mirip sih ya, mirip-mirip banget gitu ya. Kalau kita ngomongin dimensi, sebenarnya keduanya tuh mirip. Karena sebenarnya gini ya, SL7 tuh basicnya kan dari R3. Cuman kenapa diciptakan SL7? Jadi buat ini masyarakat Indonesia itu kan pengennya tuh mobil keluarga, tapi pengennya ala-ala SUV, lahirlah dia gitu loh. Dimensi mirip, wheelbase juga mirip-mirip sekitar 2,7. Agak uniknya adalah untuk Veloz Hybrid ini, dia set claddingnya juga ban dop, termasuk bumper depan sama side curve juga. Agak unik ya. Cuma bedanya ini, velgnya dia dibikin black glossy, bautnya ada 5, profil bannya 205, 50, ring 17, cakramnya depan belakang, sama-sama keduanya belum dengan TPMS. Nah untuk si SL7, dia nyebutnya tuh black glossy, tapi dia warnanya agak grey, profilnya 195, 60, ring 16, tapi cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Ini set cladding ban dop, ada logo VVT, ada set curve juga, ada set body molding, keduanya ada set body molding juga. Bedanya kalau untuk SL7 dia belum ada kamera 360. Nah ini udah ada, terus ini one tone, ada roof rail juga, smart entry juga ada juga di sebelah sini. Tangki BBM untuk si SL7 itu sekitar 45 liter, nah untuk si Veloz sekitar 43 liter. Tampak belakang kalian lebih suka yang mana? Ini yang varian Koro yang paling terbaru, paling seger ya. Di sini dia kayak seolah-olah mobil yang sudah di delete chrome. Jadi hitam-hitam semua kayak gini. Ada emblem hybrid SL7 Alpha. Ada kameranya ada 2 karena dia dapatnya nanti tuh kayak smart mirror atau dashcam. Spoiler, head mount fog lamp, defogger, wiper, sensor parkir, ban serepnya ada di bawah sini sama persis dengan keempat ban lainnya gitu. Cuman bedanya saya harus cerita ya teman-teman ya. Pada saat kita lock dulu, ini kan nih pada saat dia di lock dulu, ini kan ngelock ya. Kita buka sebelah sini, ini bagasi kan kebuka. Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Nah ini kelebihannya dia. Si Veloz nggak punya fungsi itu, tapi keduanya mirip-mirip. Ini bisa dilipat rata, ini juga ada tempat penyimpanan tertutup gitu loh ya. Kalau misalnya ditutup lagi dia langsung kunci. Nah kalau Veloz, gue bawa kuncinya nih misalkan ya. Kita lock, kita buka. Semua pintunya itu langsung terbuka. Tapi sama-sama juga dilengkapi dengan baris ketiga bisa dilipat rata dan ini ada tempat penyimpanan tertutup juga. Dan jujur aja ya, gue secara pribadi ya, even gue beli mobil baris tiga baris gitu ya, baris ketiga lebih sering gue lipat, gue simpen buat simpen barang kayak gini ya. Tuh, layoutnya seperti ini. Lampunya hampir menyambung, defogger, dia belum ada spoiler, itu antena shark fin. Dia hanya kamera mundur doang, ambil Veloz, pakai sensor ini. Ini lebih ke stylish, ban serep sama persis dengan keempat ban lainnya ada diletak di bagian bawah sini. Yes, ini long story short ya. Gampangnya gini loh, kalau misalkan kalian cari mobil FWD doang, nih misalkan kalau kita ngomongin Veloz deh, Veloz yang belum hybrid ya. Mungkin nanjak-nanjak gue yakin belum tentu kuat nanjak. Tapi dengan bantuan hybridnya ini kuat nanjak dia. Karena kemarin sudah gue tes ke Dieng. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil si SL7, nggak perlu khawatir, dia pasti kuat nanjak. Ini banyak banget gue suka nonton karena kan apa, dia masih AT konvensional, gampangnya kayak gitu. Nah di sini gue bakal bahas pertama, kalian duduk dulu, pastiin posisinya tuh nyaman apa enggak, posisi duduk segala macam. Ini joknya menyangga postur tubuh kalian enak apa enggak, jarak kepala cukup apa enggak, pilar A-nya gimana ya. Pilar A-nya ini menurut gue ya mostly mirip dengan si SL7. Ini dia nggak warna hitam semua, cuma di sini airbag sampai atas. Stereo udah kulit, ini belum di shape, ini stitching asli, ini banyak-banyak tombol tentunya. Kayak ada drive mode, ada adaptive cruise control letaknya sebelah sini. Di sini tengah tuh tertutup ya, di sini cuma ada kayak port USB, tempat penyimpanan terbuka gini. Matic-nya PRN D dan B. Dia nggak ada mode manual ya, dia D aja. Terus kalau misalnya kalian mau naik, mau lancarin aja pakai drive mode. Electric brake, auto hold, wireless charger. Yang jujur aja kalau handphone gue kegedean, gue minta mungkin Toyota kalau next dibikin facelift bikin lebih gede aja. Terus ada konsol yang di sini ada tempat nih car charger, tempat penyimpanan tertutup. Dan di sini jarak kepala cukup oke, span dalam DNF biasa. Sun visor ya, nggak ada kaca guys. Yang kaca cuma sebelah kiri aja sih kayak ini. Ini kalau teman-teman nanya, Mas ini apa? Gue pasang dashcam. Kalau teman-teman nanya, link pembelian nanti saya taruh di deskripsi. Tuh malah jualan gue ya. Dan ini ada fitur ADAS letaknya sebelah sini. Dan yang cukup canggih di sini, head unitnya bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless, ya kan. Bisa cek kartu prabayar, dilengkapi dengan kamera 360 juga, bahkan bisa buat nonton TV. Nah ini
banyak banget fitur di sini. Nah, kalau teman-teman tadi misalkan mau lihat si S7 itu juga bisa di-upgrade juga. Paling catatannya gini doang, AC-nya dia semburannya cuma atas doang, bawah dia nggak ada. Defogger depan juga dia nggak ada, tapi AC-nya sudah otomatis. Ini filter minimum 18 derajat, maksimum dia sampai 28 derajat nih. Nah, di sini cocokin ya teman-teman ya, posisi duduknya menurut gue ini lebih tinggi gitu kan. Palingan catatannya ini doang, ini belum teleskopik tilt doang. Ini menurut gue lebih tegak. Kalau Veloz tadi kayak lebih landai. Terus di sini finishingnya tuh glossy kayak gini. Ini headunit sudah diganti ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen tanya, bisa tanya sama Mas Gary aja. AC-nya dia putar-putar juga, tapi dia ada semburan defogger depan gitu. Kalau si Veloz tadi defogger belakang doang. Tapi kalau modenya itu bisa atas bawah kayak gini. Nah, kalau si Veloz tadi ada tempat kabel di sini, dia letaknya di sini yang kena blower AC. Wireless charger nggak ada, port USB, aux in, car charger. Matic-nya PRND 2L, di sini ada overdrive. Jadi dia itu standarnya selalu on. Nah, kalau dipencet tuh off. Rem tangan masih tarik manual, konsol maju mundur. Disclaimer juga, joknya ini sudah diganti ya, aslinya tuh masih fabric. Jarak kepala cukup oke, ada spion dalam. Ini dia berbentuk smart mirror ya, atau kayak dashcam gitu teman-teman. Lampunya masih halogen biasa, sun visor yang ada kaca cuman sebelah kiri aja. Airbagnya cuman ada 2 teman-teman. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau teman-teman pengen mobil yang AT konvensional, larinya ke sini. Dengan wheelbase 2,7 ini mirip-mirip dengan punya si SL7. Cuman di sini menurut gue posisi duduknya ini lebih rebah gitu kan. Di sini port USB dua-duanya. Ini ada Isofix juga, headrest ada 3. Kalau kalian duduk berdua doang, ini bisa difungsikan jadi tuh armrest. Di sini jarak kepala cukup oke, blower AC ini ada RSE. Wajar lah ya, beda harga cukup lumayan banyak. Ini yang kayak kompor ini untuk tuh AC sih sebenarnya. Tuh, ini lampunya sudah LED. Di sini ada seat back pocket kiri dan kanan. Tempat cup holder lagi banyak gitu. Teman-teman bisa perhatiin sendiri, dibandingin nanti SL7 kira-kira mana yang paling cocok buat teman-teman. Dan menurut gue ini posisi duduknya lebih tinggi. Nah, kalau si Veloz tuh kayak lebih rendah gini ya, ini lebih tinggi. Jadi memang gede banget ini SUV ya. Terus headrestnya ada 2, di sini ada armrest, tapi nggak ada kayak tempat holder. Ini disclaimer juga, ini joknya sudah diganti. Aslinya dia masih bahan fabric juga. AC tentunya ada blower, ada hand grip kiri dan kanan. Dan untuk masuk baris ketiga, itu dari bangku sebelah sini tinggal dipencet bagian atas, kedorong itu gampang banget. Baris ketiga nanti gue jajarin sama SL7 kira-kira mana yang lebih lega. Jadi sebenarnya kedua mobil ini tuh punya karakter yang berbeda. Kalau misalkan kalian mau adil, SL7 ini di-compare sama Veloz yang tipe V. Karena ini harganya beda jauh kan, kalau ini ada varian TSS. Gue nggak tahu nanti apakah di Gias itu bakal faceliftnya ada varian hybrid yang lebih strong, atau ada varian yang ada saya apa enggak, belum tahu. Kalian follow aja akun Teguhku, sama TikTok juga, subscribe juga. Tapi kalau mau nanya harga, tektokan lagi sama Mas Gary. Nih, boleh spill nggak harganya dia paling rendahnya berapa? XL7 mulai dari 265 juta, paling tingginya di 321 juta. Jangan lupa diskonnya puluhan juta kalau di Suzuki. Oke, 265 tuh berarti yang belum hybrid ya? Belum. Oke, terus misalnya ini ada beberapa gue perhatiin ya, kemarin banyak banget Suzuki di sini tuh yang warnanya unik-unik. Misalkan ya, ini warnanya ada orang pengen bikin warna pink gitu, bisa? Bisa. Nggak perlu nambah harga, bisa nggak dipotong ambil dari diskon gitu? Mengurangi diskon ya. Harus nambah? Enggak. Cuman diskonnya masih sisa. Masih sisa ya? Ya, jadi mengurangi diskon tapi masih ada diskon belasan juta lah. Oke, sekarang ini kasih satu alasan kenapa harus, menurut Mas ya, kenapa harus pilih SL7 dibandingin sama Veloz, yang menurut lu apa? Alasannya banyak, untuk detailnya teman-teman bisa cari tahu sendiri dengan melakukan test drive sama Mas Ger. Bisa hubungi Mas Ger di 0811817259. Biar nggak boleh kucing dalam karung ya? Betul, langsung kita test drive. Coba dulu. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada ide konten apa, misalkan, oh Mas coba compare lagi dan segala macam, komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.